Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ada di masa depan, mengatur yang terbaik. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, maka percayalah ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Karena kasih-Nya, rancangannya yang hebat. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara di pagi hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, diberkati karena Bapa kita adalah Bapa yang baik, rancangannya adalah rancangan yang luar biasa, dahsyat di dalam kehidupan kita. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam program Good News Devotion Today bersama Grace of Christ Community Church Surabaya. Ada beberapa kisah di kitab Injil yang kemudian menarik perhatian saya dan saya percaya ini penting untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya membutuhkan tempat untuk mereka melakukan makan Paskah, saudara ya. Dan kemudian Yesus di dalam kitab Markus 14 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14, Yesus memerintahkan muridnya, 2 orang muridnya untuk pergi ke kota, berjumpa dengan seseorang yang membawa kendi berisi air, dan kemudian dikatakan bahwa ketika engkau berjumpa dengan pemilik rumah itu, katakanlah kepada pemilik rumah itu bahwa guru berpesan di manakah ruangan yang akan kami pakai untuk Yesus dan murid-muridnya makan Paskah. Di cerita yang lain kemudian ketika Yesus hendak memasuki Yerusalem, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi ke desa ya, ke desa untuk mengambil seekor keledai. Dan ketika dia mengambil keledai itu, katakanlah kepada yang punya keledai bahwa guru membutuhkannya, dan keledai itulah yang dipakai oleh Yesus untuk memasuki Yerusalem. Ketika Yesus kemudian ditanya tentang membayar cukai atau membayar pajak, Yesus kemudian berkata kepada Petrus, "Petrus, pergilah memancing. Ikan pertama yang kau dapatkan di dalam mulutnya kau akan mendapatkan mata uang, dan pakailah itu untuk membayar pajak. Bayarlah pajak bait suci dan juga buat Yesus, saudara." Nah, dari 3 cerita ini saya menemukan garis merah ya. Saya menemukan garis merah yang penting kita pahami adalah begini. Yang pertama, Yesus ada di masa depan kita. Yesus lebih tahu apa yang ada di depan kita, saudara. Dan ketika Yesus lebih tahu apa yang ada di depan kita, percayalah bahwa Yesus telah menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tidak ada yang pernah menyangka siapakah orang yang membawa kendi itu. Siapakah orang yang punya keledai itu. Tidak ada yang tahu, tidak pernah diceritakan sebelumnya. Tapi Yesus lebih tahu dan Yesus telah mengatur semuanya demi kebaikan Yesus dan murid-muridnya yang sedang membutuhkan tempat, membutuhkan keledai, dan membutuhkan uang untuk membayar pajak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Yesus lebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, dan percayalah Yesus ada di masa depanmu dan telah mengatur yang terbaik untuk memenuhi segala kebutuhanmu. Katakan amin. Jadi ketika engkau melihat mungkin saldo rekeningmu masih tinggal sedikit, ketika engkau melihat bahwa aduh ini kok kok rasanya sepertinya tidak memberikan tanda-tanda yang positif, kok keadaannya seperti kurang menguntungkan, tidak berpihak kepada saya mau berkata kepada saudara, percayalah kepada Yesus, karena Yesus ada di masa depan, Dia mengatur yang terbaik di dalam kehidupanmu. Hal yang kedua yang kita juga pahami dari cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, bahwa Yesus itu detail, saudara. Yesus detail dengan kebutuhanmu. Yesus detail dengan kehidupanmu. Bayangkan saudara, seekor keledai, sebuah tempat. Yesus bertanya tentang sebuah tempat yang mana yang telah dipersiapkan untuk Yesus dan murid-muridnya melakukan makan Paskah. Yesus begitu detail dengan berkata, ikan pertama yang kau pancing di dalamnya ada mata uang, ada koin, ada uang. Dan pakailah itu untuk membayar pajak. Yesus begitu detail dengan kebutuhanmu. Tidak satu pun luput dari perhatiannya,
dari pengaturannya. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa Yesus itu detail, mengetahui setiap detail. Bahkan hal-hal kecil dalam kehidupanmu, Yesus peduli, Yesus tahu, Yesus atur yang terbaik di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya hari ini janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, tetap semangat, tetap percaya, karena Yesus mengatur detail seluruh aspek kehidupanmu. Dia Bapa yang baik, Dia mengatur yang terbaik, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia ada di masa depan mengatur yang terbaik, sehingga ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, maka percayalah ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan karena kasih-Nya, rancangannya yang hebat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Tuhan, di atas segala Tuhan, pencipta segalanya, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Engkaulah Raja di atas segala raja, empunya kerajaan sorga, Raja kebenaran, Raja damai. Kami menyembah-Mu karena Engkaulah Bapa yang kekal, yang perkasa, yang adil, yang sungguh sangat baik, dan Engkau yang adalah kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus karena Engkaulah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus karena Engkaulah Imam besar agung dan pembela kami. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu karena kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang Engkau sangat kasihi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Raja, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu, mempelai kudus-Mu, sahabat-sahabat-Mu, warga kerajaan-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalani kehidupanmu dengan percaya, dengan semangat, dan jangan khawatir. Karena setiap detail kehidupanmu, Yesus telah mengatur yang terbaik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita senantiasa. Haleluya. Amin, amin, amin.